Karena itu saudara, di zaman sekarang ini penting sekali cara-cara yang dilakukan oleh ulama salaf kita, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari tadi. Cari guru hati-hati, lihat perilakunya. Saudara, nggak sampai di situ, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ini saya ikut pengajian ini udah bener apa belum nih? Nah, hati tenang terusin, hati nggak tenang tinggalin saudara. Nah, ini yang penting sekali. Nah, karena itu di zaman sekarang memang penuh dengan fitnah. Maka itu sebelum saya akhiri, saya ingatkan satu hadis. Nabi pernah mengatakan, "Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun 'alan nas sanawatun khadda'at." Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan datang kepada umat manusia ini satu zaman yang penuh penipuan dan kebohongan. Sanawatun khadda'at, tahun-tahun kedustaan, tahun-tahun penipuan, tahun-tahun kebohongan. Kenapa bisa begitu? Beliau mengatakan, yusaddaqu fihal kadzib. Pembohong di zaman itu dipercaya. Wa yukadzabu bihas shadiq. Sedangkan orang yang jujur enggak dipercaya. Enggak sampai di situ. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat dikasih amanat. Pengkhianat dikasih amanat buat mimpin, kan amanat tuh saudara. Sementara wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang bagus bisa menjaga amanat, saudara, justru dikhianati, enggak dipercaya, enggak dikasih amanat. Kemudian beliau mengatakan wa yantiqu fiha ruwaibidah. Dan di zaman tersebut mulai berkicau para ruwaibidah. Sahabat bertanya, "Marwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Ar-rajulu tafih fi amril ammah." Di riwayat yang lain, as-safi yatakallamu fi amrin nas. Kata Nabi, ar-ruwaibidah itu adalah orang yang bodoh, enggak tahu urusan umat, sok bicara soal umat. Nih Nabi yang katakan nih, ruwaibidah saudara, enggak ngerti agama, sok bicara agama. Enggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir. Enggak ngerti urusan umat, sok bicara urusan umat. Jujur, sekarang banyak gak yang begitu? Oh, luar biasa. Nabi udah kasih kabar, saudara, 15 abad yang lalu. Kalau Nabi memberikan kabar sedemikian rupa, itu untuk agar kita meningkatkan kewaspadaan, agar kita jangan terjebak. Dan tolong diingat, kalau Nabi sudah menyampaikan kabar begitu, ini bukan ramalan. Saya nggak setuju kalau ada mengatakan ini ramalan Nabi, nggak bisa. Nabi bukan tukang ramal. Oh, ada yang bilang ini analisa Nabi, enggak. Nabi bukan seorang analis. Loh, kok ditolak? Yang namanya ramalan bisa benar, bisa salah. Yang namanya analisa bisa benar, bisa salah, saudara. Para profesor di perguruan tinggi hampir tiap hari melakukan analisa. Analisanya bisa benar, bisa salah. Ramalan juga bisa benar, bisa salah. Sedangkan yang Nabi sampaikan kepada kita mustahil salah. Enggak bakal salah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau Nabi udah kasih berita nih nanti bakal begini nih, itu bukan ramalan, itu bukan analis, bukan. Itu adalah khobarun nabawi. Itu merupakan berita kenabian dan itu merupakan dalilun min dalailin nubuwah. Itu merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti kenabian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu sekarang kita lihat saudara, yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang khianat dikasih amanat, yang mampu saudara amanat justru nggak dipercaya untuk diberikan amanat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya termasuk yang di TV yang teriak-teriak, nggak boleh ada menafsirkan Al-Quran, yang paham tafsir Al-Quran hanya Allah dan Rasul. Suruh dia ngomong mebeduk yang nggak bisa jawab. Kalau dia ngomong mebeduk nggak bisa jawab. Nah kalau dia ngomong sama Ustadz Abdullah Jaidi, Ustadz Zaid Bahmid, Ustadz Taufik ngomong sama kita, ya kita bisa jawab. Kita keruak mulutnya. Ngomong seenaknya. Kalau ulama nggak boleh menafsirkan Al-Quran, berarti semua kitab tafsir mesti dibakar dong. Saudara, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi itu punya tugas menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Tugasmu hai Nabi, tugasmu hai Muhammad, litubayyina, untuk kau jelaskan linnas,
kepada umat manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Artinya tugas pokok dan utama Nabi salah satunya adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada umat manusia. Itu peran tugas Nabi. Nah sekarang Nabi sudah tidak ada. Siapa yang mengambil peran tersebut? Al-ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Kewajiban ulama untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, untuk menjelaskan isi kandungan hadis Nabi, untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, agar umat tidak tersesat.